Surprise, surprise, motherfucker, the king is back. What's going on, bro? Welcome back to my YouTube channel, me Steven KW, teman-teman. Balik lagi bareng gua, teman-teman, dengan penuh senyuman di wajah, ya kan. Hari ini kita akan membahas review dari Liverpool versus Bournemouth, bermain di Anfield Stadium. Kita ngebantai Bournemouth dengan skor 9-0, teman-teman, ya. Harusnya bukan menjadi skor yang ya mengejutkan, tetap ya itu skor yang nggak umum 9-0, tapi bahwa kita bisa menang dengan skor yang telak, ya harusnya memang seperti itu karena no excuse buat para pemain Liverpool gitu. Arsenal bisa ngebantai mereka, Man City bisa ngebantai mereka, dan tidak ada alasan untuk Liverpool tidak bisa mendominasi mereka untuk mendapatkan hasil kayak gitu. Dan tapi memang nggak expect 9-0, kayak nggak ada yang expect 9-0 di dunia ini. Kayak lu tanya sama dukun manapun juga nggak ada yang tahu kalau Liverpool bakal menang 9-0 gitu kan. Umumnya mungkin 3-4-0 lah itu kayak gitu. Ini 9-0, teman-teman. Jadi cukup mengagetkan dan mengagumkan sekali. Tapi kalau dari gua pribadi tuh ngelihatnya bukan lebih dari skornya gitu. Maksudnya gua lebih memandangnya itu kemenangan semalam lebih kepada reaksi dari para pemain setelah melalui 3 laga yang begitu berat tentunya untuk ruang ganti, untuk mental mereka sendiri kayak gitu ya. Dan akhirnya apalagi laga terakhir kalahnya dari Man United kayak gitu, dimana narasinya adalah Man United sedang ancur-ancuran, bahkan lu masih kalah kayak gitu kan. Dan hari ini mereka bisa membalikan itu semua minimal, walaupun pasti banyak yang bilang ya lu lawannya Bournemouth dan segala macem gitu. Itu juga narasi yang akan kebangun gitu. Tapi still lu menang 9-0 menghadapi tim di Premier League gitu. Menurut gua itu menjelaskan sesuatu bahwa Liverpool tidak sedramatis yang orang pikirkan. Mungkin seperti itu ya. Karena ini paling enggak dari sudut pandang Jurgen Klopp, we have to prove a point to ourselves gitu kan. Itu kata-kata yang di headline dan gua rasa di highlight dan akan menjadi headline hari ini gitu kan. We have to prove a point to ourselves, kayak ya itu yang benar-benar lagi dituju sama Jurgen Klopp gitu. Hasil dari laga hari ini gitu ya, itu yang akan diangkat sama Jurgen Klopp di ruang ganti pastinya untuk ngebangun lagi mental para pemain. Ini akan dijadikan base untuk Jurgen Klopp membangun mental para pemain, membangun kepercayaan diri para pemain gitu. Kalau ya 3 laga kemarin tuh mungkin aja terjadi seperti itu. Bukan artinya terus kita akan melupakan hal itu, enggak. Bahwa Liverpool masih tipis banget kedalaman squadnya, masih gitu ya. Bahwa Liverpool perlu menembel squad di lini tengahnya, menurut gua masih gitu. Karena kita tidak bisa mengharapkan di setiap laga para pemain Liverpool akan memiliki performance yang seperti ini. Dan juga mungkin Bournemouth-nya lagi katro juga gitu. Nggak bisa setiap saat kita mengharapkan hal yang sama terjadi gitu. Artinya bahwa ada perbaikan dari segi performance dan juga dari mungkin komposisi para pemain yang diturunkan. Yes, itu terlihat gitu. Tapi kita masih butuh di sana dan sini menurut gua untuk nembel pemain. Kalau hari ini dengan melihat skor ini terus FSG, kalau gua ya nih bayangin ya, FSG terus bilang ke Klopp terus kayak, lihat lu bisa kok, gua tuh percaya sama lu, buktinya kita menang 9-0, lu tuh bisa Klopp gitu. Udahlah nggak usah tambah pemain ya. Menurut gua tuh anjing sih FSG menurut gua. Jadi nggak kayak gitu sih menurut gue. Satu pertandingan nggak bisa dijadikan patokan aja gitu. Karena hari ini lu bisa menang 9-0 dan di minggu depan kita ngelawan Newcastle gitu kita bisa kalah 1-0 bahkan misalkan, dan itu langsung kita kehilangan 3 poin. Jadi it doesn't really matter how big you win the game gitu. Jadi menurut gue we still need untuk mendatangkan pemain pastinya, dan kita harus tetap meracik, dan bahwa benar ini menjadi base untuk Klopp membangun squadnya secara mentally dan juga moral, kepercayaan diri, apapun itu gitu ya, untuk berangkat. Dan yuk kita bisa yuk gitu untuk start the campaign again gitu. Campaign di season ini, di musim ini, untuk Liverpool bisa fly high gitu. Ya gua rasain menjadi momentum yang tepat buat Liverpool gitu ya, karena kita melalui 3 laga dengan sangat buruk, dan hari ini semalam maksudnya kita bisa menang dengan skor yang telak. Jadi gua rasa itu menjadi pembuktian untuk para pemain sendiri, untuk mental para pemain sendiri, kepercayaan diri para pemain sendiri. Gue pikir ya, mereka itu walaupun seprofesional itu, mereka tetap akan goyang sih. Ada rasa di dalam diri mereka tuh goyang pasti. Dan hari ini dengan kemenangan 9-0 ini, ya mereka membuktikan kalau ke diri mereka sendiri, enggak, kita bisa men. Kita nih sebenarnya walaupun cedera gini gitu, ditinggal Sadio Mane bla bla bla, kalau kita mau kerja sama, mau bla 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 bla, kita tuh bisa. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang akan terbangun di dressing room. Itu yang menarik kan, maksudnya apa yang tidak kita lihat di social media gitu, itu yang nggak diangkat. Tim talknya seperti apa,
evaluasi permainannya seperti apa tuh nggak kita lihat gitu, dan itu yang menarik. Makanya kalau lihat di Prime Video gitu ya, di Prime Video itu kan selalu ada kayak satu musim, waktu itu tuh Spurs, terus kemarin ini Arsenal. Itu menarik karena kita bisa lihat behind the scene dari performa Arsenal the whole season kayak kemarin gitu. Jadi lu bisa lihat Arteta di ruang ganti ngomong apa dan segala macem kayak gitu. Banyak yang keren ya dari pertandingan semalam. Kita lihat aja dari para pencetak golnya gitu kan. Ada Bobby Firmino, sangat menawan sekali teman-temanku, pemain yang sangat kucinta. Bobby Firmino si senior, 2 gol 3 assist. It couldn't be better again buat Bobby Firmino. Luar biasa sekali performanya. Akhirnya kembali lagi Bobby Firmino yang kita nantikan, yang kita rindukan. Paling gak gue sendiri, gue pengen banget ngeliat Firmino tuh karena dia tuh bener-bener kayak entertainer gitu di lapangan menurut gue, dan dia luar biasa penampilannya semalam menurut gue. Luis Diaz, Harvey Elliott, Trent, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, 1 gol bunuh diri gitu ya, Fabio Carvalho dan juga Luis Diaz dan Firmino lagi. Jadi hampir semua pemain dapat mencetak gol. Hanya saja yang menarik sekali, tidak ada nama Muhammad Salah di sana, baik dari assist maupun dari gol gitu ya. Jadi aneh gitu, 9-0 tanpa kehadiran Muhammad Salah yang ada di lapangan selama 90 menit. Man, it means something gitu kan. Ya mungkin hari ini lagi nggak harinya Salah aja gitu, kita nggak pernah tahu. Karena dan gol-golnya pun nggak semuanya dari build up juga, ada juga yang dari, ya bukan bahasanya nggak dari build up ya, dari di build up, cuman maksudnya momennya yang bisa nge-shoot ini gitu segala macam. Jadi ya memang ya nggak bisa nyalahin Salah 100% gitu kan. Tapi memang dikasih rating cuma 6 gitu, hanya karena tidak bikin gol ratingnya 6, agak sedih sih gitu. Karena pergerakan dan segala macam juga harus dinilai menurut gua gitu kan. Tapi yang gua senang dari pertandingan semalam adalah, kalau gua ya, fullback kanan kiri kita Trent dan juga Robo, menurut gua terutama Trent gitu ya. Trent tadi malam mainnya jauh banget kalau dibandingin pas main sama United gitu ya. Dia umpan-umpannya lebih akurat, dia lebih oke mainnya, lebih, ya mungkin karena menang juga di babak pertama 5-0 sehingga tuh bikin mereka main lebih lepas, lebih nyaman gitu ya. Tapi yang jelas tadi malam permainan Trent jauh lebih bagus dibandingkan melawan Man United gitu. Kemudian gue seneng banget Harvey Elliott dan juga Fabio Carvalho akhirnya bisa bikin gol. Dan lu bisa lihat gimana 1 gol tersebut sangat berarti untuk Harvey Elliott gitu kan, sampai dia tuh kayak terharu sendiri gitu. Akhirnya dia bisa bikin gol pertamanya untuk Liverpool. Fabio juga bikin gol pertamanya. Virgil van Dijk again menunjukkan kualitasnya. Sempat diragukan bahwa Virgil van Dijk udah mulai turun dan segala macam, dia kembali. Luis Diaz semakin nyetel gitu ya, gue seneng banget gitu. Artinya sumber gol Liverpool bisa berasal dari siapapun, tidak hanya tergantung dari 1-2 orang pemain gitu. Tapi ini again, ini cuma 1 pertandingan, hanya melawan Bournemouth dalam tanda kutip gitu ya. Kita akan menghadapi 2 laga ke depan yang sangat sulit. Akan ada Everton dan juga akan ada Newcastle yang terdekat gitu kan. Newcastle dulu yang sedang naik-naiknya, kemudian akan ada lawan Everton. Jadi gue sangat menantikan performa Liverpool dan reaksinya dari hasil-hasil 4 pertandingan ini gitu. Sementara teman-teman ya, yang penting gue happy banget, kalian juga happy. Nantikan video-video berikutnya. Pastinya subscribe, like this video, komen di bawah, share this video. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW, I love you all, bye bye.